menurut penelitian juga ini tempat disemahyangkannya Putri Dyah Pitaloka atau disebut Cita Resmi. Ini putrinya dari Prabu Linggabuana. Satu telapak tangan dan garis kotak-kotak sebanyak 45 kotak. Konon batu tersebut disebut juga sebagai batu kolenjer atau sekarang orang mengenalnya kalender. Konon 45 kotak ini merupakan perhitungan atau orang dulu menyebutnya Pantamangsa. Konon ini adalah tempat mandi para putri. Dalam tradisi lisan, Cikawali disebut sebagai sumber air yang dahulu digunakan keluarga kerajaan Sunda Galuh untuk bersuci sebelum upacara adat dan penobatan raja. Kalau disimpannya dupa di situ, jadi hitam ke batunya. Oh iya. Jadi sulit saya membersihkannya. Dan ada juga yang tidak terpantau itu seperti menjelaskan amanat dari Prabu Wastukencana untuk masyarakatnya, seperti masyarakat di kota ini agar bersama-sama. Tuliskan titahku dan perintahku di batu ini, juga namaku, Raja Niskala Wastukancana. Ku adalah Dyah Pitaloka, putri dari Raja Linggabuana, Raja Kerajaan Sunda Galuh. Di kaki timur Gunung Sawal, di tengah hutan lindung seluas 5 hektar, terdapat sebuah tempat yang menyimpan jejak besar Kerajaan Galuh. Inilah situs Astana Gede Kawali, pusat sejarah, saksi bisu peradaban, rumah bagi 6 prasasti kuno, artefak berharga, dan cerita yang tak lekang oleh waktu. Astana Gede secara harafiah berarti makam besar atau makam agung, mengacu pada kompleks pemakaman penting para tokoh kerajaan Galuh. Nama ini mencerminkan fungsi awal situs tersebut sebagai tempat dimakamkannya raja, bangsawan dan tokoh penting kerajaan, dan juga sekaligus pusat kegiatan spiritual pada masanya. Selain menjadi tempat dimakamkannya para tokoh kerajaan, tempat ini juga merupakan ibu kota dari kerajaan Galuh, sekaligus juga menjadi jejak akhir peradaban dari kerajaan Sunda Galuh. Di situs ini terdapat beberapa data arkeologis antara lain berupa prasasti berhuruf dan berbahasa Sunda kuno. Komplek ini merupakan komplek arkeologis yang bercirikan budaya megalitik, namun terdapat juga unsur budaya klasik dan Islam. Dalam kosmologi masyarakat Galuh, situs Astana Gede merupakan situs para buyut yang artinya sebelum masa kekuasaan Prabu Niskala Wastukancana, situs ini merupakan kabuyutan penting bagi kerajaan Galuh. Dan disinilah para resi atau pendeta bertapa dan menyebarkan ilmu atau falsafah kehidupan, termasuk mendidik calon pemegang tahta kerajaan Galuh. Di dalam area situs Astana Gede ini, kiri kanan jalan ditumbuhi pohon-pohon besar. Daun-daunnya yang rimbun membuat sinar matahari hanya bisa masuk di antara celah dedaunan, membuat keadaan di dalam situs Astana Gede senantiasa teduh, meski di luar panas begitu menyengat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Iqbal. Saya sebagai juru pelihara di Astana Gede ini. Saya dari Itansi BPK 9 Provinsi. Pembacaan terhadap prasasti pernah dilakukan oleh Friedrich pada tahun 1855. Kesimpulan dari hasil pembacaannya ialah pertapaan kepunyaan Prabu Raja Wastu yang berkuasa di Keraton Surawisesa, yang telah membuat parit sekeliling kota serta mendirikan desa-desa. Pada prasasti tersebut juga termuat harapan semoga masyarakat mengerjakan kebaikan untuk memperoleh kebahagiaan di kemudian hari. Prasasti ini kemudian dinamakan Prasasti Kawali I. Nah, ini batu prasasti yang sangat istimewa di sini karena kalau di dalam tulisannya itu, kalau diartikan itu menjelaskan dengan tepat bahwa dahulunya di sini itu adalah sebuah kerajaan yang dipimpin oleh
Prabu Wastu Kencana gitu. Dan di sini juga kenapa saya disebut istimewa buat kota Ciamis itu, di sini juga ada sebuah lambang seperti lambang plus yang ada bulatan itu. Nah, di sini nanti bisa di kamera di sini. Nah, di sini itu ada lambang Galuh yang dipakai oleh Ciamis gitu, seperti bros, lambang-lambang gitu Galuh. Nah, di sini juga ada Mahayuna Ayuna Kadatuan yang diambil juga dari prasasti ini sebagai logo Ciamis. Ada di lambang Ciamis itu ada Mahayuna Ayuna Kadatuan. Nah, diambilnya itu dari batu ini. Dan ini ditemukannya itu sekitar belum tentu jelas, namun dibukanya itu 1800-an lah. Nah, batu prasasti ini itu perkiraan itu umurnya itu dari kisaran abad 13 sampai 14 Masehi lah, seperti itu. Nah, di pinggir saya juga ini ada sebuah batu prasasti. Ini batu prasasti kedua kalau di sini. Nah, di sini tulisan-tulisan Sunda kunonya itu menjelaskan amanat dari Prabu Wastu Kencana untuk masyarakatnya, seperti masyarakat di kota ini agar bersama-sama saling lah, agar unggul dalam berperang gitulah kalau disimpulkan gitu. Nah, di samping saya juga ini ada batu prasasti menhir, karena batu menhir ada tulisannya disebut batu prasasti menhir gitu. Nah, di sini juga bisa disebut batu penyandungan gitu. Kalau dahulunya itu mungkin dalam arti bisa jadi batu kesandung lah atau apa gitu. Nah, di sini juga ada tulisannya, kalau diartikan itu penghormatan untuk saudara laki-laki, karena yang disembahyangkannya di sini adalah seorang laki-laki yang bernama Prabu Linggabuana. Nah, ini raja di sini dahulu, yang dulu-dulunya gitu. Nah, di sini juga sama tadi batu penyandaan Ibu Lalaringsing ini adalah satu pasangan gitu. Raja dan ratunya itu ini di sini. Kemudian ada batu yang merupakan tempat penobatan bagi para Raja Galuh yang disebut sebagai batu penobatan. Permukaannya datar seperti singgasana alam dan diyakini menjadi tempat para Raja Sunda Galuh menerima mahkota kekuasaan. Menurut cerita rakyat, di atas batu inilah Prabu Niskala Wastu Kencana, Raja besar penerus Prabu Linggabuana, diteguhkan sebagai penguasa setelah masa kelam perang bubat. Batu ini menjadi saksi bisu sumpah setia para bangsawan dan prajurit untuk melindungi negeri. Tidak hanya sekedar simbol kekuasaan, batu penobatan juga melambangkan hubungan sakral antara raja, rakyat, dan leluhur. Sebuah pengingat bahwa tahta bukan hanya soal kemegahan, tetapi amanah untuk menjaga tanah, budaya, dan kehormatan kerajaan. Dan di sini juga karena termasuk cagar budaya juga, peninggalan juga, di sini itu ada batu seperti kursi atau meja. Kalau dalam sejarah itu mungkin ini batu dolmen juga gitu termasuk, karena seperti meja juga gitu. Katanya dahulu itu Prabu Siliwangi juga sebelum pindah ke Bogor itu pernah dinobatkan di sini juga sebagai raja di Galuh selama 3 tahun. Salah satu yang menarik untuk dikuak, di tempat ini terdapat keberadaan batu prasasti dengan nama Batu Tapak. Batu Tapak ini berbeda dari prasasti lainnya yang memuat tulisan Sunda kuno. Dalam prasasti tersebut terdapat 2 telapak kaki, 1 telapak tangan, dan garis kotak-kotak sebanyak 45 kotak. Konon batu tersebut disebut juga sebagai batu kolenjer, atau sekarang orang mengenalnya kalender. Konon 45 kotak ini merupakan perhitungan atau orang dulu menyebutnya pantamangsa. Jumlah 45 kotak ini bukan artinya perhitungan dulu dalam sebulan 45 hari. Orang sudah dulu menentukan waktu memakai 2 perhitungan, yakni Candrakala dan Sakakala. Sakakala biasanya digunakan untuk menentukan pertanian, membangun rumah dan jalan. Sedangkan Candrakala perhitungan yang berhubungan dengan air. Filosofi dari batu tapak atau kolenjer ini mengajarkan untuk lebih berpikir, memperhitungkan segala sesuatu sebelum berucap atau melangkah, terutama saat mengeluarkan kebijakan. Lalu telapak kaki dan tangan yang ada pada batu tapak ini adalah milik Prabu Niskala Wastu Kencana atau Raja Galuh. Telapak ini dipahat
pada saat Prabu Niskala Wastukencana berusia 23 tahun atau ketika dinobatkan menjadi raja. Nah, 45 kotak itu di dalam satu kotaknya itu ada lubang-lubang yang berbeda, ada yang 5, ada yang 6. Nah, kemungkinan itu orang dulu itu menghitungnya itu dari lubang-lubang itu, menghitung hari baik, hari masa panen atau apapun itu, mungkin dari lubang-lubang perbedaan lubang itu. Dan di sini juga ada tulisan Anggana yang artinya itu menyendiri. Nah, di samping saya ada juga batu prasasti. Nah, batu prasasti penyandaan. Karena konon katanya dahulunya itu mitosnya itu kalau sudah melahirkan itu suka menyandar di sini. Nah, karena ini disebut batu prasasti, tentunya di sini ada tulisannya. Bahwa tulisannya itu kalau dalam arti penghormatan untuk saudara perempuan, yang dimana yang disemahyangkannya di sini adalah seorang perempuan, yaitu kalau di sini itu dikenalnya sebagai Ibu Permaisuri, Ibu Lalalingsing gitu. Ini adalah istri dari Prabu Linggabuana gitu. Beberapa meter dari gerbang, tepatnya di sebelah kanan, ada jalan yang lebih kecil yang mengarahkan menuju beberapa menhir yang dikenal sebagai Batu Pangentengan, yang dipercaya sebagai tempat penyimpanan abu dari Putri Dyah Pitaloka, Prabu Linggabuana dan istrinya Permaisuri Raralingsing. Nah, kalau di sini ada sebuah peninggalan, namun di sini bukan batu prasasti. Ini disebutnya batu menhir, batu yang seperti tihang yang dahulunya tempat persembahan masyarakat kepada leluhurnya gitu. Nah, di sini juga bisa disebut batu pangentengan karena di sini ada sebuah batu yang ada airnya. Nah, disebut pangentengan itu dahulu katanya, konon katanya air itu menjadi cermin dahulu gitu, orang-orang dahulu, karena dahulu belum ada cermin, jadi beliau mengaca itu dari batu ini, dari cermin ini, dari pantulan si airnya itu. Dan konon juga ini bisa dibuat untuk melihat waktu juga, kan kalau melihat ke matahari langsung itu silau, jadi bisa melihat ke air itu agar menghalang silau itu gitu. Dan batu ini berbentuk segitiga, kemungkinan ini adalah simbolnya Siliwangi juga, seperti silih asah, silih asih, silih asuh gitu. Dan ini juga menurut penelitian juga ini tempat disemahyangkannya Putri Dyah Pitaloka atau disebut Cita Resmi. Ini putrinya dari Prabu Linggabuana, kakaknya dari Prabu Wastukencana tadi gitu. Sekarang di samping saya ada juga batu prasasti. Nah, ini batu prasasti ke-6 karena mungkin terakhir ditemukan di sini sekitar kalau dievakuasi ditemukannya itu 1995-an gitu di sini. Nah, di sini juga amanat dari Prabu Wastukencana bahwa kalau disingkat kata ya, artinya itu bahwa di kota ini jangan berjudi. Kalau berjudi itu akan sengsara gitu, kalau diartikan secara singkat gitu. Nah, di sini juga ada lambang Galuh juga tadi, seperti lambang yang suka dipakai logo-logo Ciamis seperti itu. Jika memasuki situs Astana Gede lebih dalam lagi, kita seperti sedang memasuki hutan kecil. Di ujung hutan, kita akan bertemu dengan Cikawali, sebuah kolam berukuran kurang lebih 5,5 meter. Konon, ini adalah tempat mandi para putri. Dalam tradisi lisan, Cikawali disebut sebagai sumber air yang dahulu digunakan keluarga kerajaan Sunda Galuh untuk bersuci sebelum upacara adat dan penobatan raja. Legenda setempat meyakini siapapun yang membasuh wajah atau meminum airnya dengan hati tulus akan mendapatkan kejernihan pikiran dan kekuatan batin sebagaimana para leluhur dahulu. Sejak berabad-abad lalu, penduduk sekitar menjaga Cikawali sebagai mata air keramat. Mereka percaya bahwa alirannya adalah berkah yang mengikat masa kini dengan masa kejayaan kerajaan. Hingga kini airnya tetap mengalir menjadi saksi bisu perjalanan sejarah yang dimulai dari istana hingga menjadi warisan budaya Ciamis. Nah, di sini
di ujung Astana Gede itu ada sebuah mata air juga. Ini disebut mata air Cikawali. Nah, ini dahulunya kononnya tempat pemandiannya warga keraton seperti Putri Dyah Pitaloka yang tadi gitu, suka mandi di sini. Namun saya bekerja di sini, melihat di sini ya, melihat tamu-tamu yang berdatangan ke sini itu seringkali itu di sini tempatnya itu tempat mengambil air buat kebutuhan khusus lah, mungkin pribadi atau mandi keris, mandi pusaka, ataupun beliau juga mandi di sini gitu buat kebutuhan yang mungkin pribadi juga itu. Nah, di sini juga ada tradisi dahulunya itu, tradisinya itu tabur, melempar uang koin. Nah, saya percaya dahulunya ini memang sudah ada tradisi itu karena saya sebagai juru pelihara di sini, saya pernah membersihkan ini beberapa kali dan saya mendapatkan uang kuno yang masih berlubang, yang dahulu banget. Nah, di sana saya percaya bahwa tradisi itu turun temurun gitu, menaburkan uang koin. Nah, waktu saat ditaburkan itu di sini ada sebuah ikan seperti ikan, kalau di sini sebutnya ikan bogo gitu. Ikan bogo itu kalau dalam Indonesia itu ikan cana. Nah, air ini sumbernya itu ada di bawah itu ada lubang sumber mata air, dan airnya itu mengalir ke sungai yang disebut Sungai Cibulan. Jadi bukan berarti sungai ngalir ke sini, tapi air Cikawali ini mengalir ke sungai ke sana. Nah, di sebelah tengah di sini ada tempat sebuah tempat lokasi, tapi tempatnya cuma sebuah seperti lobakan ginilah gitu. Nah, di sini tuh konon dahulunya itu alun-alun Surawisesa. Nah, dahulunya mungkin ini luas, namun kita tandai aja di sini gitu. Dan dahulunya itu alun-alun ini tempat bewarannya raja-raja ke masyarakatnya, tempat berpengumuman seperti itu ke masyarakatnya, itu titik kumpulnya itu di sini. Nah, alun-alun Surawisesa ini diambil namanya, lalu dibuatlah alun-alun Surawisesa di Kawali. Nah, dahulunya itu alun-alun Kawali, sekarang alun-alun Surawisesa karena diambil namanya di sini alun-alun gitu. Pada 1482, tahta kerajaan Galuh Pakuan diterima oleh Prabu Siliwangi. Semenjak Prabu Siliwangi dinobatkan menjadi raja, beliau memutuskan memindahkan pusat pemerintahan kerajaan Sunda dari Galuh di Kawali ke Pakuan, Pajajaran. Keputusan ini lahir dari pertimbangan strategis. Pakuan berada di titik penghubung jalur perdagangan pedalaman sampai pesisir, dekat dengan pelabuhan Sunda Kelapa yang ramai disinggahi pedagang asing. Selain itu, setelah tragedi Bubat yang menimpa leluhurnya, Pakuan dianggap sebagai simbol kebangkitan dan pemersatu wilayah Sunda Galuh. Kalau yang saya tahu itu prasasti terakhir yang ditemukan seperti prasasti 6 yang tadi. Nah, konon katanya waktu cerita-cerita Kuncen itu ditemukannya itu sedikit menonjol gitu. Ada yang atasnya doang gitu. Nah, di sana yang tertanam itu semuanya tertanam, yang atasnya itu timbul gitu. Yang mungkin juga dahulunya itu ini prasasti yang berharga juga ya, turun temurun. Nah, mungkin udah ditata sama leluhur-leluhurnya juga. Dan di sini yang prasasti 6 itu memang katanya di sana ditemukannya. Namun emang ada beberapa seperti peninggalan-peninggalan yang dievakuasi, yang dipindahkan juga. Seperti yang ditemukan di sungai gitu. Ada, cuma itu bukan batu prasasti gitu. Penelitian baru lah, seperti batu gores yang di ujung sana ada. Ada seperti menhir ataupun batu gores ataupun punden gitu. Batu yang seperti yang dikirakan itu benteng gitu. Itu tahun 2014-an kalau nggak salah. Dahulu itu ada, sebenarnya ada yang lebih kuno, itu disebut sidekul. Nah, sidekul itu acara seperti mengambil mata air dari 7 mata air di wilayah Kawali ini, lalu numpang bersama, makan bersama, berdoa bersama di sini gitu. Nah,
waktu tahun-tahun kemarin itu sudah ada dilaksanakan lagi kan, itu sudah tertinggal oleh masyarakat dengan zaman yang sekarang juga ya. Jadi waktu itu tahun 2000 berapa ya, 2017an kalau nggak salah gitu, waktu itu dilakukan lagi, tapi kuatnya itu tiga kali lah, 3 tahun. Jadi setelah itu ya tertinggal lagi gitu. Namun ada lagi acara di sini, acaranya itu Nyar Lumar, kalau disebutnya itu Nyar Lumar, itu acara seperti pentas-pentas adat dari semua Kabupaten Ciamis ya, dari seperti tarian-tarian ronggeng ataupun apa, itu dari tiap budaya-budaya di Ciamis itu tampil di sini semua. Tampil di sini, acaranya itu biasanya berlangsung 1 hari 1 malam. Nah, acara itu dilaksanakan 2 tahun sekali, dikarenakan kalau terlalu sering itu bakal ngerusak cagar budaya di sini, karena banyaknya orang yang datang gitu, jadi takutnya cagar budaya ini terinjak atau gimana, jadi diperpanjang seperti 2 tahun sekali gitu, nggak 1 tahun sekali seperti Nyangku kan 1 tahun sekali, di sini 2 tahun sekali gitu. Kalau dari Bali itu memang sering rutinitas, tapi tergantung yang berbeda orang, tapi sering dari Bali datang. Nah, saya juga pernah bertanya pada salah satu pengunjung Bali, mengapa beliau sampai datang ke sini gitu, mau apa beliau sampai datang ke sini. Dan beliau berkata bahwa saya datang ke sini itu untuk berziarah ke leluhur saya. Jadi leluhur mereka itu katanya di sini, dan beliau bilang kalau Islam itu ke Mekah, kalau mereka itu ke sini katanya. Yang mereka lakukan di sini itu yang utamanya itu ke mata air dulu. Beliau mandilah sambil membawa beberapa buah sesajen gitu, seperti gitu. Dan mandi ritual, kalau itu kan kalau di Hindu ada ya yang seperti di kecot gimana lah, pakai air gitu. Mereka kesini itu cuma beberapa titik yang mereka singgahi, nggak semua gitu, seperti peninggalan-peninggalan yang kunonya gitu, seperti mata air atau yang tadi Prabu Linggabwana, Ibu Laringsing. Yang kalau saya lihat tuh di sini tuh, saya lihat itu ibadahnya itu suka dilaksanakan itu di sana di Putri Dah Pitaloka, ngampar tikar gitu. Dan di sana tuh suka apalah ibadah-ibadah seperti Bali gitu. Dengan adanya situs Astana Gede di Kawali, terdapat nilai penting yang bermanfaat dalam menentukan pemahaman masyarakat. Nilai penting dari situs ini adalah bahwa generasi penerus dapat memiliki gambaran dan pengetahuan tentang proses kehidupan di sekitar Kerajaan Galuh. Dengan memahami masa lampau, generasi muda yang bangga dengan para pendahulunya memiliki bekal untuk menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Masyarakat Ciamis khususnya dan Jawa Barat umumnya mempunyai tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan situs Astana Gede di Kawali dan situs-situs lainnya di Kabupaten Ciamis. Situs-situs ini dapat menjadi pelajaran sejarah dan kebanggaan bagi masyarakat Jawa Barat yang tidak akan lekang oleh waktu. Pada masa sekarang, hal yang sangat dikhawatirkan adalah masyarakat Kabupaten Ciamis kurang paham mengenai arti penting eksistensi situs Astana Gede. Ada 3 faktor yang harus dipahami masyarakat, yaitu faktor bangunan, ruang, dan rasa memiliki. Ketiga faktor ini harus dipelihara dan diimplementasikan oleh generasi penerus agar dapat memiliki pengetahuan tentang situs Astana Gede dan para pendahulunya, agar generasi muda dapat membangun dirinya dalam berbagai aspek di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Karena saya sebagai juru pelihara, saya tuh yang sulit saya diatur itu ada satu harapan, karena saya seorang juru pelihara ya, pembersih di sini. Kalau jaroh itu jangan menyimpan dupa di batu-batu prasasti seperti itu. Kalau disimpannya dupa di situ, jadi
hitam ke batunya. Oh iya. Jadi sulit saya membersihkannya. Dan ada juga yang tidak terpantau itu seperti mengasih minyak ke si batu prasasti itu. Kan kalau minyak itu hitam batu. Jadi saya yang kena marah gitu. Dan saya juga sulit itu ngebersihin itu. Karena batu prasasti itu sangat saya jaga di sini, dan aturannya itu tidak bisa dibersihkan 1 minggu sekali, tidak bisa dibersihkan rutin karena bisa merusak batu gitu. Jadi dibersihkannya secara berkala seperti 1 bulan, kadang 2 bulan. Jadi kalau tamu-tamu yang yang suka ngasih minyak seperti itu sulit pakai sabun juga nggak bisa. Video tentang Asana Gede Kawali ini masih berlanjut ke part 2 dengan narasumber filolog dari Unpad Bapak Undang Ahmad Darsa.